Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurani Ahmad yang dipanggil Alif, CPNS, golongan 2, angkatan 11, Kementerian Kesehatan tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi agenda 1 Sikap Bela Negara yang terbagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama itu wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Sejak awal pergerakan nasional, para pendiri bangsa membangun kesepakatan kebangsaan sebagai dasar persatuan hingga mencapai puncaknya pada proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah ini menjadi landasan penting agar setiap warga negara, khususnya ASN, memiliki cara pandang kebangsaan yang utuh dan tidak sempit. Pergerakan kebangsaan dimulai dari berdirinya organisasi modern seperti Budi Utomo tahun 1908. Dilanjutkan dengan tumbuhnya organisasi pemuda dan pelajar di dalam dan luar negeri, yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Puncak kesadaran persatuan ditandai oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Perjuangan tersebut berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia dibangun dari proses panjang keterkaitan dan pengakuan terhadap keberagaman. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan jati diri bangsa serta sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Merdeka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya adalah jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan mengajarkan bahwa Indonesia berdiri karena persatuan, kesepakatan, dan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Bagi ASN, wawasan kebangsaan bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus menjadi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam melindungi negara dan masyarakat. Sebagai CPNS, saya memaknai wawasan kebangsaan bukan hanya sebagai materi sejarah, tetapi sebagai cara berpikir dan bersikap dalam bekerja. Implementasi nyata yang dapat saya lakukan adalah: yang pertama, rasa bangga menjadi bagian dari aparatur negara; yang kedua, menjaga sikap, perilaku, dan etika karena membawa nama institusi dan negara; yang ketiga, melayani dengan adil; yang keempat, tidak menjadi latar belakang masyarakat; dan yang kelima, menghindari sikap arogan dan penyalahgunaan kewenangan. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia ketika menghadapi agresi militer Belanda II tahun 1948. Walaupun ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan, perjuangan bangsa tidak berhenti. Perlawanan dilakukan melalui hard power, yaitu perang gerilya dipimpin oleh Sudirman, dan soft power, yaitu pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara di Sumatera. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah lahirnya semangat bela negara. Pada tanggal 19 Desember tahun 2006 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara karena pada tanggal tersebut tahun 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk menjaga keberlangsungan negara. Penetapan Hari Bela Negara oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maknanya, bela negara bukan hanya mengangkat senjata, tetapi menjaga keberlanjutan negara dalam situasi krisis. Ancaman adalah setiap kondisi, tindakan, atau potensi, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu, bila negara harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh unsur negara dan masyarakat. Bila negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa, yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan undang-undang, nilai dasar bela negara meliputi: 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini bukan nilai baru, melainkan yang diwariskan sejak masa pergerakan nasional hingga masa mempertahankan kemerdekaan. Pembinaan kesadaran bela negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan sikap serta perilaku di lingkungan kerja, baik di instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, TNI, Polri maupun sektor swasta. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai dasar bela negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai CPNS, saya memahami bahwa bela negara bukan hanya terkait tugas militer, tetapi diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan kinerja sehari-hari instansi. Implementasi yang dapat saya lakukan secara nyata adalah: yang pertama, menaati seluruh peraturan dan prosedur kerja; yang kedua, menjaga integritas; yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang; yang keempat, meluangkan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas dengan tuntas; dan yang kelima, membantu rekan kerja ketika dibutuhkan. Submateri selanjutnya yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat SANKRI. SANKRI adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. SANKRI menjadi kerangka kerja penyelenggaraan kebijakan publik, kelembagaan negara, tata kelola pemerintahan, serta peran aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan mewujudkan tujuan nasional. Perkembangan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan seiring dinamika sejarah, mulai dari masa kolonial, masa pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, masa negara serikat, hingga kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan belum berjalan stabil karena masih dalam masa transisi dan menghadapi agresi Belanda. Setelah berbagai perubahan sistem pemerintahan, Indonesia kembali menegaskan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh sentral dalam fase awal berdirinya negara adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, yang menyatakan kemerdekaan dan memimpin awal penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi negara Indonesia dibangun melalui proses panjang, penuh tantangan politik, hukum, dan kelembagaan. Dalam sistem administrasi pemerintahan, kebijakan publik diwujudkan dalam keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan. Pejabat pemerintahan juga memiliki ruang diskresi, yaitu kewenangan mengambil keputusan untuk mengatasi persoalan konkret apabila aturan belum jelas, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Pancasila merupakan landasan ideal SANKRI dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang mengatur kelembagaan negara, ketatalaksanaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma dasar berbangsa dan negara, tujuan nasional, bentuk negara, serta falsafah Pancasila. Dalam sistem administrasi negara, ASN memegang peran penting dalam pelaksanaan SANKRI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang ASN, peran utama ASN adalah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN juga dituntut bersikap profesional, netral, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai CPNS, saya memahami bahwa SANKRI bukan sekedar konsep tata negara,
tetapi kerangka kerja nyata dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama melaksanakan tugas sesuai standar operasional, alur kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan aturan, dan yang ketiga keberhasilan unit kerja saya turut menentukan keberhasilan negara dalam melayani masyarakat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia harus diwujudkan secara nyata melalui sikap kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Semoga pemaparan ini dapat menjadi penguat komitmen saya sebagai CPNS untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.